Halo halo semuanya, selamat malam semuanya. Ya, kali ini kita hanya untuk update market ya sesekali, karena beberapa jam yang lalu kita baru saja melewati market yang sangat-sangat fear ya teman-teman, sangat penuh ketakutan karena Bitcoin turun sampai menembus di bawah harga 80.000 US dollar. Oke, kita bahas pada video kali ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Zainal Ansori di sini. Nah, pada video kali ini kita hanya update market ya teman-teman. Kita akan bahas santai tentang kondisi market beberapa jam yang lalu dan sampai saat ini. Saat ini jam 1.50 ya teman-teman. Sambil kita menunggu waktu sahur, kita buat video terlebih dahulu untuk update ya teman-teman. Beberapa jam yang lalu kondisinya sangat menegangkan sekali, di mana banyak sekali trader yang terlikuidasi dan tidak ada yang menyangka ya Bitcoin akan turun sampai sejauh ini. Dan untuk teman-teman semoga tidak ada yang kena likuidasi dan lain sebagainya. Teman-teman tetap semangat. Jika ada kondisi seperti ini, artinya adalah saatnya diskon ya teman-teman. Jangan lewatkan kesempatan ini. Di momen-momen seperti ini sangatlah penting untuk saling menguatkan ya teman-teman, karena kita tidak sendirian di market kripto ini. Banyak sekali teman-teman yang semuanya belajar investasi dari sudah siklus, dari mulai teman-teman yang sudah dari siklus sebelumnya, bahkan untuk teman-teman yang baru ya mungkin sedikit menakutkan ya untuk teman-teman yang baru, karena Bitcoin ini memanglah fluktuatif dibandingkan aset-aset tradisional lainnya. Nah, pertanyaannya apa sih penyebabnya? Beberapa jam lalu kenapa Bitcoin dan market kripto lainnya turun sangat dalam ya teman-teman. Nah, ini dia ya kondisi market saat ini. Fear and Greed Index menunjukkan extreme fear ya teman-teman, dimana sangatlah banyak sekali yang ketakutan atau sangat-sangat ketakutan ya teman-teman, sampai menyentuh 10 poinnya. Nah, di sini kita sudah lumayan kembali naik ya teman-teman, 16 poin di Fear and Greed Index ini. Nah, kondisi Bitcoin dominance turun ya teman-teman beberapa hari ini, turun di 57,15%, turun 0,38%, dan harga Bitcoin sekarang sudah cukup mulai balik arah ya teman-teman. Sekarang harganya 84.507 US dollar, dan tadi sempat turun sampai menyentuh di bawah 80.000 ya teman-teman. Nah, ini kondisi altcoin lainnya lebih parah ya teman-teman. Ethereum sampai turun di bawah harga 2000, BNB turun di bawah harga 600 dolar. Solana tadi sampai menyentuh, saya perhatikan sampai menyentuh 125 ya US dollar. Nah, kita perhatikan Bitcoin ya teman-teman. Kita lihat chartnya dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman dapat memperhatikan tadi setelah close candle harian, yang dimana close candlenya kemarin hijau ya teman-teman, mengalami kenaikan sekitar 0,54% ya, tidak sampai 1%. Lalu setelah jam 7 pagi tadi
membentuk candle baru dan secara signifikan turun sampai harga 78.000 US dollaran. Dan kalian tahu jika Bitcoin turun sedalam ini, altcoin dapat turun lebih jauh ya teman-teman. Nah, kita bisa ukur di sini untuk price range-nya. Nah, kemarin video terakhir waktu saya buat cicil Bitcoin di hari Senin ya, tanggal 24 Februari, Bitcoin berada di posisi di sini, di harga 95.000 US dollar, dan dalam waktu 5 hari ya teman-teman, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari, tiba-tiba harganya turun sampai di bawah 80.000 US dollar. Kita kalau ukur di sini, nah penurunannya ya teman-teman, kalian bisa perhatikan di sini tidak sampai 1 minggu turun 18% lebih harga Bitcoin. Dan kalian jangan sampai melewatkan kesempatan kali ini buy the dip ya teman-teman, karena ini merupakan peluang di saat harga lagi diskon. Dan jika kalian bertanya, Bang, apakah sudah mulai bear market? Ya, jawabannya tentu saja tidak ya teman-teman, karena dalam siklusnya, siklus puncak harga Bitcoin kemungkinan ada di tahun ini ya teman-teman. Dan ini hanyalah sebuah fluktuatif di market ya teman-teman, di mana ada FUD dan sentimen negatif yang menimpa market ya teman-teman, akhirnya menyebabkan harga Bitcoin turun sedalam ini. Dan apakah ini biasa? Ya tentu saja ini adalah hal biasa di bull run ya teman-teman, dimana di video sebelumnya juga saya memperlihatkan pasti ada dip saat bull market ya teman-teman. Dan kita kalau lihat di sini ya teman-teman, nah Februari kita sudah minus 17%, Januari kemarin masih lumayan ya, waktu Januari naik 9%, namun ya berbanding terbalik di Februari ini sampai minus 17% ya teman-teman. Kalau kita lihat di 2021 pada siklus sebelumnya, anggap 2020 lah. Nah, penurunannya ada pasti. Nah, di sini pada bulan September 7%, ya tidak begitu dalam ya. Nah, di sini di tengah puncak bull run ada penurunan 35% ya teman-teman. Itu terjadi di bulan Mei, di mana bulan April adalah permulaan penurunannya, dilanjutkan bulan Mei puncak penurunan harganya ya teman-teman, lalu bulan Juni 6% dan Juli kembali naik 19% ya teman-teman. Dan pada puncaknya di bulan Oktober Bitcoin mengalami kenaikan 40% ya teman-teman, di mana ini adalah puncak tertinggi di siklus sebelumnya tahun 2021 ya teman-teman. Dan setelah itu Bitcoin terus mengalami penurunan sampai di full tahun 2022 ya teman-teman, terus mengalami penurunan. Dan kita masih percaya ini masih di tengah-tengah bull run ya teman-teman. Jadi terus lakukan DCA ya teman-teman. Kuncinya apa agar kalian tidak panik saat terjadi penurunan? Pertama yaitu adalah gunakan uang dingin ya teman-teman. Nah, pada saat kalian khawatir, panik saat terjadi penurunan, itu artinya kalian tidak menggunakan uang dingin dalam menginvestasikan dana kalian. Dan yang kedua, jika kalian trading future,
Jangan over leverage ya teman-teman. Pastikan leverage yang kalian gunakan sesuai dengan risiko yang kalian siap tanggung ya teman-teman. Jangan lihat hanya profitnya saja. Dan yang ketiga, jangan all in ya teman-teman. Lakukan DCA secara rutin tiap minggu ataupun tiap bulan atau tiap hari ya, tergantung kondisi keuangan kalian masing-masing. Nah, apa sih penyebab penurunan di hari ini dan kenapa Bitcoin sampai turun begitu dalam ya teman-teman? Nah, penyebab penurunan ini tidak lain adalah efek dari perang dagang ya teman-teman, yang dimulai oleh Donald Trump. Ya, kita tahu perang secara militer itu juga berdampak buruk terhadap aset berisiko, termasuk Bitcoin, saham, dan lainnya. Dan perang militer berakhir ya teman-teman, diakhiri oleh pemerintahan Donald Trump. Tapi dimulai dengan perang dagang ya teman-teman. Ini juga menjadikan sentimen negatif terhadap market yang berisiko seperti Bitcoin. Nah, kita lihat di sini Presiden Donald Trump memberlakukan 10% tarif tambahan untuk Cina ya teman-teman. Kita tahu kemarin ada beberapa 3 negara lah yang dimulai diberlakukan tarif. Nah, kita lihat kemarin sempat kita bahas juga tarif dagang diberlakukan kepada 3 negara ya teman-teman. Nah, kita lihat dari mengutip dari CNBC Indonesia. Nah, diketuk ya teman-teman. Perang dagang Trump dimulai 4 Maret. Ini 3 korban pertamanya. Nah, di sini kita dapat baca beritanya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mempertegas tabuhan genderang perang dengannya dengan mengumumkan tarif baru terhadap Meksiko, Kanada. Mengumumkan tarif baru terhadap Meksiko dan Kanada sebesar 25%. Akan mulai berlaku pada 4 Maret. Sementara Cina akan dikenakan tambahan tarif 10% lagi dari kedua negara itu. Dan sontak langsung di pembukaan market Asia tadi pagi langsung menyebabkan drop market Bitcoin dan kripto ya teman-teman. Keputusan ini memperkuat kebijakan proteksionisme ekonomi yang menjadi ciri khas pemerintahannya, sekaligus menambah ketidakpastian di pasar global. Kalian tahu aset berisiko sangat tidak suka ketidakpastian market ya teman-teman. Jadi saat sentimen negatif, ada FUD ketidakpastian, maka akan menyebabkan harga aset berisiko seperti Bitcoin dan kripto akan turun ya teman-teman. Dan biasanya ini hanya FUD ya teman-teman. FUD artinya berita yang tidak benar, hanya dibuat untuk membuat para pelaku atau investor ketakutan sehingga menjual aset mereka. Dan ini bukan hanya FUD, tapi real FUD ya teman-teman, yang dibuat oleh Presiden terpilih Donald Trump. Nah, lalu di sini kalau kita perhatikan secara 1 jam ya teman-teman. Nah, Bitcoin sudah berhasil rally kembali ya. Tadi di harga paling rendahnya di bawah harga 79.000 US dollar, sekarang sudah kembali naik ya teman-teman di 84 ribuan US dollar. Jika kalian mau DCA saja. Kalian pasang posisi entah di 82 US dollar, 82.000 US dollar dan sebagainya lah, tergantung strategi kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, nah, hal tersebut yang terjadi
sesuai dengan prediksi CZ ya teman-teman. Kita perhatikan di sini. CZ pernah nge-tweet ya teman-teman, Bitcoin akan turun ya dari harga 101.000 US dollar akan turun ke 85.000 US dollar. Dan ini beneran terjadi dan bahkan lebih parah sampai di bawah 80.000 US dollar. Dan kemarin ya teman-teman, beberapa jam yang lalu, CZ kembali nge-tweet bahwa Bitcoin akan ke 1.100.000 US dollar. Dan apakah ini sinyal positif? Ya tentu saja ya teman-teman. Dia juga memprediksi bahwa Bitcoin akan ke 1 juta dolar dan akan turun ke harga 985.000 US dollar. Dia bilang save the tweet. Ya biasalah, namanya memprediksi, semuanya pasti bisa memprediksi. Namun ini CZ ya teman-teman, bukan orang kaleng-kaleng. Jadi bisa saja beliau telah menganalisa secara teknikal ataupun secara historikal. Dan lalu ada lagi kemarin yang unik ya teman-teman, dari Michael Saylor, dari Bitcoin Maximalis yang selalu membeli Bitcoin. Nah, dia nge-tweet ya teman-teman, dia menyuruh sell atau jual ginjal kalau perlu, tetapi tidak dengan Bitcoin. Kalian harus pegang Bitcoin. Ini gila ya teman-teman. Dia menyuruh kita menjual ginjal untuk membeli Bitcoin. Ya ini hanya meme ya teman-teman, hanya untuk seru-seruan saja. Dan tapi ini salah satu katalis positif. Dan Bitcoin banyak ya di kolom komentar yang bertanya kadang, Bang, apakah bakal ke nol? Resikonya apakah akan menjadi nol? Kalau secara histori ya, jadi sangat sulit untuk ke nol. Ya memang di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Namun secara histori, Bitcoin selalu up di atas harga terendah dari tahun-tahun atau siklus sebelumnya. Jadi risiko dan rewardnya lebih besar reward ya teman-teman. Ya kita lihat saja nanti. Saya di sini tidak bisa meramal atau memprediksi. Kita hanya bisa melihat dan memantau bersama. Dan jika ada peluang, jangan lupa kita mengambilnya. Dan saat ada peluang untuk take profit atau kita mendapatkan untung, jangan lupa kita realisasikan profit kita agar tidak terlambat ya teman-teman. Nah lanjut di sini, kabar baiknya lagi ya teman-teman, yang terakhir ini ya. Beberapa minggu terakhir ETF banyak sekali outflow yang besar ya teman-teman, dari BlackRock, Fidelity dan lain sebagainya lah. 1 minggu terakhir mereka menjual Bitcoin mereka. Namun kabar baiknya, nah di sini kita ngeliat tweet dari salah satu orang ya, analis juga. Dia menyampaikan 11 triliun US dollar. BlackRock menambahkan Bitcoin ETF dalam model portofolionya. Nah, ini kabar baru ya teman-teman, di mana saat institusi sekelas BlackRock memilih aset untuk model portofolionya, maka aset tersebut akan naik ya teman-teman. Ya kita tunggu saja, seperti katanya di sini, here we go, akan to the moon ya teman-teman. Kita bertahan dulu lah dalam kondisi yang seperti ini, tapi usahakan belilah meskipun sedikit di diskon kali ini. Ya itu dia ya teman-teman yang dapat kita update dalam hal yang terjadi dalam beberapa jam terakhir di tengah penurunan Bitcoin dan market kripto yang sangat tajam ini.
Ya, semoga teman-teman tetap bisa bertahan seperti apalah istilahnya diamond hand ya. Jadilah diamond hand ya teman-teman. Hold saat aset itu turun mati-matian. Kalian kalau bisa cicil terus. Nah, saat aset tersebut kembali naik di harga yang sebelumnya lah, tidak sampai melewati harga tertinggi yang baru, kalian sudah akan mendapatkan profitnya. Dan saat itu kalian mulai take profit bertahap ya teman-teman. Jadi jangan kebalik asumsinya, pola pikir kita jangan sampai terbalik. Bukannya kita beli saat naik dan jual saat turun, tapi saat turun kitalah beli, dan saat naik kita jual bertahap aset tersebut untuk mendapatkan atau merealisasikan profit kita ya teman-teman. Oke, cukup itu. Sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Dan yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari kami ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.